pH. Nilai pH mengalami perubahan akan tetapi tidak terlalu besar sehingga grafik setiap kedalaman terlihat relatif sama. Berdasarkan baku mutu pH air laut peruntukan biota laut pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2016 tentang baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup, nilai pH masih berada di atas maksimal baku mutu yang ditetapkan untuk pH, sehingga pH tidak memenuhi standar baku mutu peruntukan biota laut. Akan tetapi masih ada beberapa nilai yang memenuhi standar baku mutu. Konduktivitas. Pada grafik konduktivitas terlihat nilai setiap kedalaman berbeda-beda, walaupun tidak terlalu besar dan bergerak secara periodik membentuk gelombang yang bergerak di sekitar nilai 40-an. Lalu kecerahan. Dari grafik time series terlihat bahwa nilai kecerahan akan mencapai maksimal pada pengukuran pagi menuju siang hari, sedangkan hasil pengukuran mengalami penurunan ketika menuju sore hari, seiring dengan menurunnya intensitas cahaya matahari. Selanjutnya, berdasarkan standar baku mutu kecerahan peruntukan biota laut dari Peraturan Gubernur Bali, maka nilai kecerahan memenuhi standar baku mutu. Selanjutnya, indeks polutan. Secara keseluruhan, nilai indeks polutan yaitu berada di angka 2 sehingga masih status mutu kualitas air laut yaitu tercemar ringan. Selanjutnya, kualitas air laut pantai. Temperatur. Secara umum, temperatur di setiap titik pada pagi hari lebih rendah daripada siang hari untuk setiap harinya. Akan tetapi, pada outlet rata-rata temperatur di pagi hari lebih tinggi daripada di siang hari. Pada siang hari di tanggal 26 Juni 2019, adanya perbedaan suhu pada titik outlet hingga titik 4. Secara keseluruhan, nilai temperatur berada di bawah standar baku mutu. Salinitas. Dari kedua gambar terlihat bahwa baik pagi maupun siang hari kondisi salinitas KL pantai berada di bawah standar baku mutu peruntukan biota laut. Pada tanggal 26 Juni 2019, nilai salinitas berbeda dari hari-hari yang lain. Nilai salinitas setiap titik memiliki perbedaan yang signifikan pada tanggal 26 Juni. DO. Dari gambar terlihat bahwa DO KL pantai di semua titik baik pagi maupun siang hari memenuhi standar baku mutu peruntukan biota laut. Nilai DO pada siang hari lebih tinggi daripada nilai DO di pagi hari. pH. Dari gambar terlihat bahwa nilai pH pantai di semua titik baik pagi maupun siang hari memenuhi standar baku mutu peruntukan biota laut. Nilai pH di setiap titik hampir sama, akan tetapi pada tanggal 30 Juni 2019 di titik 7, 8, dan titik akhir nilai pH menurun secara drastis. Konduktivitas. Dari gambar konduktivitas pantai pada pagi hari lebih tinggi daripada siang hari. Fluktuasi terlihat jelas pada konduktivitas siang hari pada tanggal 26 Juni 2019. Titik 6 merupakan titik dengan nilai konduktivitas yang tinggi baik pagi hari maupun siang hari. Turbinitas. Dari gambar terlihat bahwa turbinitas pantai di semua titik baik pagi maupun siang memenuhi standar baku mutu peruntukan biota laut sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2016. TDS. Dari gambar terlihat bahwa TDS pantai pada pagi hari lebih tinggi dan lebih merata nilainya setiap titik daripada siang hari. Fluktuasi antara titik terlihat jelas pada konduktivitas siang hari terutama pada tanggal 26 Juni 2019. TDS pantai pada pagi hari semuanya tidak memenuhi standar baku mutu peruntukan biota laut. Namun pada siang hari di beberapa titik ada yang memenuhi standar baku mutu air laut peruntukan biota laut. Indeks polutan. Berdasarkan hasil penghitungan metode indeks pencemaran dan analisis terhadap indeks pencemaran ke 10 titik lokasi berada status mutunya pada rentang status tercemar ringan. Selanjutnya KAL sebaran secara vertikal. Untuk titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, dan titik 5 memiliki analisis yang sama, yaitu bahwa nilai densitas semakin bertambah seiring bertambahnya
kedalaman, akan tetapi tidak signifikan. Nilai densitas sigma T dan densitas semakin bertambah seiring bertambahnya kedalaman walaupun tidak signifikan. Secara keseluruhan, nilai suhu dan suhu potensial semakin berkurang seiring bertambahnya kedalaman. Secara keseluruhan, nilai salinitas semakin bertambah seiring bertambahnya kedalaman. Lalu, nilai tekanan semakin bertambah secara kontinu seiring bertambahnya kedalaman. Indeks polutan. Berdasarkan hasil rata-rataan, nilai setiap parameter di semua titik hampir sama. Berdasarkan perhitungan metode indeks pencemaran dan analisis terhadap indeks pencemaran yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang penetapan status mutu air laut dengan baku mutu peruntukan biota laut Pergub Bali Nomor 16 Tahun 2016, maka semua titik lokasi sampel menunjukkan kualitas laut tercemar ringan. KAL sebaran horizontal. Konduktivitas. Nilai konduktivitas di permukaan dan kedalaman 5 meter terlihat bahwa pada daerah yang lebih dalam nilai konduktivitasnya lebih rendah, sedangkan daerah yang lebih dangkal atau pantai nilai konduktivitasnya lebih tinggi. Selain itu, semakin ke arah lepas pantai, nilai konduktivitas berkurang secara kontinu. Densitas. Dari dua gambar terlihat bahwa densitas di perairan Gondol Bali yang berada di sekitar Keramba Jaring Apung memiliki nilai yang lebih rendah. Nilai densitas di kedalaman 5 meter lebih rendah daripada densitas di permukaan. Hal ini menunjukkan densitas berbanding lurus terhadap kedalaman. Densitas sigma T sama dengan densitas yang dijelaskan sebelumnya. Suhu potensial. Dari dua gambar terlihat bahwa suhu potensial di perairan Gondol dekat pantai lebih tinggi daripada perairan yang jauh dari pantai. Selain itu, jika dibandingkan dengan suhu potensial di permukaan, secara umum nilai suhu potensial di kedalaman 5 meter lebih rendah daripada di permukaan, kecuali satu titik di bagian timur peta. Secara umum, suhu potensial di dua gambar masih berada di standar baku mutu peruntukan biota laut. Akan tetapi, ada beberapa yang masih memenuhi standar baku mutu. Salinitas. Nilai salinitas di daerah dekat daratan memiliki nilai yang semakin tinggi. Jika dibandingkan dengan nilai salinitas di permukaan, nilai salinitas di kedalaman 5 meter memiliki nilai yang lebih kecil. Dan secara umum, nilai salinitas masih berada di bawah standar baku mutu peruntukan biota laut berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2016. Sedangkan di permukaan memenuhi standar baku mutu karena nilainya masih berada pada rentang 33 sampai 34. Untuk suhu, analisisnya sama dengan analisis suhu potensial. Tekanan. Dari gambar terlihat bahwa tekanan pada kedalaman 5 meter di perairan Gondol Bali berada pada nilai sekitar 4 dB, sedangkan di permukaan memiliki nilai sekitar 0,25 dB. Jika dibandingkan dengan pengukuran lapangan, nilai tekanan pada kedalaman 5 meter di perairan Gondol Bali berada di atas 1 dB dan lebih besar daripada nilai tekanan di permukaan. Selanjutnya, indeks polutan. Berdasarkan perhitungan metode indeks pencemaran dan analisis terhadap indeks pencemaran yang mengacu pada Permen LH Nomor 115 Tahun 2003 tentang penetapan status mutu air laut dengan baku mutu peruntukan biota laut Pergub Bali Nomor 16 Tahun 2016, maka semua titik lokasi sampel di kedalaman 5 meter tercemar ringan. Akan tetapi, pada bagian timur, status mutu yang pada permukaan laut masih tergolong baik karena nilainya berada di bawah nilai 1. Jika dibandingkan dengan indeks polutan di permukaan, indeks permukaan di dalam kedalaman 5 meter memiliki nilai yang lebih rendah atau status mutunya lebih buruk. Kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan metode indeks pencemaran dan analisis terhadap indeks pencemaran yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang penetapan status mutu air dengan baku mutu peruntukan biota laut Pergub Bali Nomor 16 Tahun 2016, maka perairan Gondol Bali menunjukkan status mutu air laut
yang tercemar ringan. Hal ini dikarenakan hampir semua parameter KL yang diukur tidak memenuhi baku mutu peruntukan bintang laut. Saran untuk penelitian selanjutnya mengenai KL disarankan untuk menambahkan parameter-parameter lainnya yang lebih lengkap sehingga analisis mengenai KL diharapkan lebih tajam. Selanjutnya perlu adanya penentuan status mutu air menggunakan metode lain WKE dan metode START supaya bisa membandingkan status mutu air dari metode lainnya.